Ya, saya langsung ke Pak Margarito saja. Iya. Bang Norman bersikukuh mengatakan sebenarnya ini adalah semuanya mengada-ada, kasus yang tidak ada diadakan, korupsi yang tidak ada diadakan begitu. Seakan-akan membuat orang yang tidak korupsi dipaksa untuk tidak bersih begitulah Kalau istilahnya. begitu KPK kan yang memulai persoalan ini. Iya. Artinya KPK harus Begitu menyelesaikan kan, dong. KPK kan yang memulai ini, yang mencurigai bahwa ada bla 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 dan Iya. meminta dan menggunakan kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan meminta BPK melakukan kewenangannya yaitu menghitung gitu kan. Jadi KPK kan yang memulai. Memang KPK apa? Nah, begitu ya. Jadi tidak cukup alasan secara hukum untuk mengatakan bahwa ini sesuatu yang mengada-ngada. Ya, kalau Anda main politik lain lagi. Tapi kalau Anda mau bicara tentang hukum, tidak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan ini mengada-ngada. Oke, koreksi kalau memang saya salah. Iya. Ketika BPK mengatakan bahwa kami menemukan adanya kerugian negara Iya. dan Pemprov DKI wajib untuk mengembalikan Iya. kerugian negara. Begitu yang menjadi pernyataan Sebenarnya BPK. begini, kalau Anda bicara aturan ya, bicara Iya. tatanan bernegara, ini kita bicara bernegara nggak bicara bajingan-bajingan begitu ya. Yang audit itu ada 3 kategori, audit general, audit tertentu dan audit kinerja dan audit tertentu atau seringkali disebut dengan audit investigasi. Ya. Audit investigasi itu diminta oleh baik DPR maupun bisa oleh DPR maupun penyidik. Oke. Begitu ya, begitulah. Siapa yang memegang kewenangan audit ini? Yang memegang kewenangan audit ini adalah BPK. Begitulah pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Tidak ada instansi lain di luar itu. KPK tidak punya kewenangan menghitung kerugian keuangan negara. Itu sebabnya mereka mesti minta kepada BPK. Ya. Dan mereka meminta itu kepada KPK dan muncul 191 miliar. Nah, dalam kasus audit general, kalau audit general berakhir dengan pemeriksaan audit itu berakhir dengan rekomendasi berupa pengembalian. Ya. Tapi kalau audit tertentu, audit investigasi, kualifikasinya melawan hukum dan tidak melawan hukum. Itulah yang dilakukan dalam kasus sumber waras ini. Kemudian muncullah pernyataan dari pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Hukumnya begitu mengatakan Oke. bahwa kami akan mengembalikan Nah, kalau memang diakui ada berarti. kerugian. Diakui Artinya dong. diakui. Diakui dong. Diakui ada kerugian keuangan negara. Diakui dong. Oke. Nah, pernyataan berbeda disampaikan oleh tapi Pak Ahok dua hal begitu. gitu ya. Kalau di audit investigasi tidak ada cerita pengembalian kerugian keuangan negara. Yang adalah penyidikan berjalan karena salah satu unsur delik adalah harus ada kerugian keuangan negara. Ya. Begitu itu. Jadi KPK menentukan ada tindak pidana itu kan. Kalau ada tindak pidana itu berarti unsur deliknya terpenuhi semuanya. Salah satu unsur delik adalah kerugian keuangan negara. Siapa yang menentukan kerugian keuangan negara itu? Yaitu BPK. Nah, karena itu KPK mesti minta kepada mereka. Dengan begitu maka secara hukum begitu audit investigasi masuk, clear. Mereka harus lakukan. Kalau kerugian negara sudah dikembalikan, tidak apakah bisa memang kembali. selesai seperti itu? Tidak bisa. Nah, kalau begitu di audit general. Di audit general. Nah, semestinya mekanisme itu pada waktu audit general, begitu auditnya dikembalikan kepada BPK, kepada DPRD dan pemerintah daerah, maka temuan yang ada di dalam itu harus dikembalikan dengan cara membentuk tim penuntut ganti rugi TPTGR. Oke. Dibentuk oleh pemerintah daerah, baru tim inilah yang menuntut pengembalian tanggung jawab itu. Nah, mereka yang dituduhkan melakukan pelanggaran itu dapat dalam Undang-Undang 30 2014 dapat mempersoalkan pembebanan tanggung jawab itu ke pengadilan tun. Ya. Itu berdasarkan Undang-Undang 30 2014. Nah, di dalam kasus ini tidak ada cerita membalikin kerugian keuangan negara. Yang ada adalah unsur pidananya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Penyidikan berjalan atau tidak berjalan. Ya. Bukan lain dari itu. Tetapi poin kita adalah bahwa dengan pengakuan adanya mau mengembalikan kerugian keuangan negara itu berarti ada kerugian keuangan negara itu. Begitu. Tetapi memang yang sekarang ini menarik kan sempat ada polemik. Yang mengembalikan bukan kita dong. Yang mengembalikan mesti sumber waras karena duitnya ada sumber waras. Memang sumber waras itu dalam undang-undang pemerintahan daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Tidak, pemerintah daerah. Jadi harusnya adalah Pemerintah Pemprov daerah yang diaudit pemerintah daerah. Tidak ada salah BPK kalau pergi audit sumber waras itu uang swasta. Iya. Barang swasta. Dari mana BPK datang audit? Audit di sini karena itu mereka yang mesti kembalikan. Tidak ada cerita. Kalau kita bicara hukum, kalau kita bicara politik lain lagi. Oke. Apakah Bang Norman juga tahu pernyataan bahwa memang Pemprov akan mengembalikan sebenarnya kerugian negara jika memang ditemukan? Gini ya, sudahlah. Kalau saya sih sudahin aja, kita habis energi kita yang gitu-gituan.
Kenanya gara-gara Ahok ingin nyalonkan diri jadi gubernur aja, itu persoalannya. Kita akan sudahi perbincangan ini kalau memang sudah jelas begitu posisi hukumnya seperti apa. Kalau hukum saat ini kan silakan memang berjalan, sampai Ahok sendiri datang ke KPK, silakan. Kalau saya salah tangkap. Itu masalahnya. Tapi lucunya yang protes dia juga. kembali lagi ya. Ih, kembali lagi sudah lah. Kita bicara dari segi hukum ya. Oke. Masa kami takut dengan yang gitu-gitu? Enggak, kami enggak akan takut lah. Oke, sudah. ini bicara dari Oke, sisi kita hukum. bicara hukum ya. Silakan. Anda tidak boleh ya datang kepada dan KPK atau aparat hukum siapapun tidak boleh menangkap orang, tidak boleh menetapkan atau mengubah status hukum orang itu tanpa dasar. Ya, Nah, betul. dalam kasus kemarin dasarnya belum cukup. Apa dasarnya? Kerugian keuangan negara belum ada, belum dihitung atau belum dinyatakan. Di situ masalah, karena itu nggak bisa. Anda boleh datang, tangkap saya, borgol saya, nggak bisa diborgol. Salah mereka. KPK salah, polisi salah, jaksa salah dalam kasus tipikor. Anda hanya bisa menetapkan orang tersangka itu kalau bukti, alat buktinya cukup. Saksi cukup, bukti surat cukup, ada keterangan lain misalnya ahli misalnya cukup. Memberikan keyakinan baru tetapkan orang tersangka. Kalau itu tidak bisa. Oke, Kalau artinya nggak ini bisa. masih bisa dilanjutkan begitu ya sampai ada pembuktian yang cukup. Kalau Pak Ruki yang jadi Ketua KPK KPK? beres. Beres. Artinya Anda juga Sayangnya- meragukan. Oh iya, saya ya sekarang, kalau sekarang sudah habis nggak bisa. Oke. Kalau sekarang saya tidak bakal deh. Berarti Semua sama KPK kasus ini? sekarang nggak percaya dong Memang kalau saya nggak begitu. percaya. Nggak percaya ya. Memang nggak percaya. Artinya Nggak reklamasi percaya. sumber waras. Karena saya bisa datang, suruh datang sini. Tapi kalau KPK bilang gua tangkap, percaya langsung ya gitu. Enggak ya? juga. Enggak ngaco juga kalau begitu. Kecuali kalau Ahoknya kayak apa, KPK-nya kayak Anda begini. Yang ngaco kayak begini bisa. Ya inilah, Karena saya Anda bilang. nggak bisa nangkap orang tanpa dasar. Negara kita udah rusak. Iya kan? Jangan Kena dong banyak dikatakan negara kita maling. rusak. Enggak, kita buka. Kita buka Ya, aja. rusaknya yang kayak begini nih, rusak Ayo loh. kita duduk sama-sama, Nah, silakan rusaknya kayak berlawanan. begini. Sudahlah, nggak usah kita Sudahlah, di apa debat rusaknya begitu. kayak begini, oh nyata kok. Jam. Anda pakai undang-undang dasar apa? Anda pakai undang-undang dasar apa? Sudahlah, kita Sudahlah apa? capek kita bicara gitu-gituan Nggak tuh. bisa. Iya kan? Kalau Anda bilang, kalau bicara mengenai kita bereskan negara, patokan kita bernegara lah undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatur seperti itu. Ya. Nggak bisa, di luar itu tidak. Ini kan KPK minta audit investigasi kepada BPK. BPK memberikan hasilnya. Ya, Kemudian keluarlah rekomendasi. harusnya ini mekanisme yang benar itu KPK Mematuhi. memasak lagi temuan-temuan dari BPK, kemudian menjadi sesuatu yang tersimpulkan, Ya. kemudian bergerak secara institusi hukum. Nah ini kan enggak, ini belum apa-apa dia sudah menolak-nolak dulu sehingga patut juga dipertanyakan Agus Raharjo dan kawan-kawan ini mau apa dengan Ahok. Artinya memang KPK juga bergerak terlalu cepat begitu ya Bukan terlalu cepat. Waktu awal-awal kan sudah meminta karena ada kecurigaan dan ini juga kasat mata ya. Iya, iya. Tapi ketika hasilnya ada sesuatu yang memaksa KPK, saya kira karena ada ketakutan juga. Ketakutan dari mana? Ketakutannya begini bahwa kasus sumber waras itu terjadi pada saat zaman Jokowi. Ya. Ketika menyebut nama Jokowi, KPK ini merasa terancam. Oke. Kemudian mulailah ngeles-ngeles. Itu persoalannya. Apa Padahal iya ada keterlibatan sebenarnya? Padahal kan nggak harus Nanti begitu. disangkut lagi Jokowi terlibat. Jadi ini jadi kan masalah lagi, jadi kan dibikin harusnya lagi. begini. Harusnya kalau Iya. KPK nggak usah gentar gitu. Kalau emang nggak ada kan nanti nggak ada. Oke. Sehingga sekarang ini ditutup-tutupi seolah-olah dugaan-dugaan dari masyarakat itu menjadi benar. Dicari-cari Ini kan lah. persoalannya KPK-nya. KPK-nya memang menjadi bagian yang ya ini mungkin karena tidak paham ini teman-teman di KPK ini kan baru-baru Oke. tidak paham juga soal politik penegakan hukumnya sehingga menjadi masalah. Nah, persoalannya adalah begini. Saya melihat memang ada kecenderungan menjadikan tindak pidana ini sebagai wacana untuk debat-debat publik. Akhirnya orang menjadi bosan seperti Senturi. Kalau Oke. kita ngomong Senturi, apa sih Senturi? Padahal kan nggak diapa-apain. Oke, nih, kita gitu. tunggu berarti babak selanjutnya. Jangan lagi kita perbincangkan ini, mungkin minggu depan jangan lagi kita perbincangkan dulu ya. Tindak pidana itu harus diadili. Pelakunya harus dihukum, bukan Ya. untuk diperdebatkan ini apakah BPK sah, maling isinya KPK-nya benar apa enggak, ngerti apa enggak. Jadi Oke. ini masuk ke jalur hukum, temuan-temuan ini dimasak oleh KPK, kemudian digelindingkan ke jalur hukum. Nah, baru nanti kelihatan ada kesalahan di mana, siapa Oke. yang pelakunya. Kalau dibaca secara hukum sebenarnya jelas begitu ya pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi Anda juga masih Enggak, sanksi. ini kan gitu negara kan. hukum. Iya, negara kalau dibaca secara Pancasila. hukum sebenarnya jelas. Ada orang ngaku-ngaku orang hukum memaksa-maksa orang suruh dihukum. Orang enggak. Ini masalahnya, dipaksa-paksa.
Udah itu kalau KPK loh ini bener nggak ada masalah. KPK ini nggak bener ini, salah Oke. ini KPK ini kan ini yang terjadi sekarang ini. Yang mula-mula curiga itu KPK. Ini bersih. Jadi Ini organisasi bersih-bersih, seharusnya iya. bersih-bersihnya ke depan dong. Tapi yang mencurigai sebenarnya awal itu adalah KPK Tapi loh. jangan ada unsur subjektif. lu nggak Objektif subjektif. dong melihat bangsa ini ini. objektifnya kan begini, objektifnya KPK yang Kita mulai di friend loh. kita Kita ini di nggak friend tahu ya. loh. Kita nggak tahu urusan sumber warisnya dibeli siapa-siapa, tapi kan KPK yang memulai. Hakikatnya dulu Anda lihat Pak Ahok membebaskan Suharto itu apa? Nah, itu kan jadi itu jadi rakyat Jakarta jadi kok. yang harus ditanya itu Nah, kepada dalam KPK. prosesnya itu Oke. ada masalah Pak silakan Norman. proses hukum. Jadi awal-awalnya silakan harus ditanya berjalan. KPK Ya. ini kenapa minta audit Ya. investigasi kepada Kalian BPK. kan tahu yang penting jangan Ahok, itu aja masalahnya. Oke, Udah. sebagai relawan Ahok tentu akan membela Ahok begitu kan. Oh, Tapi kita tetap makanya harus Jakarta yang bela Ahok. Oke, Anda Saya mengatasnamakan buktikan rakyat itu. Jakarta. Iya. Tetap kita harus berpegangan kepada proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Kita kembalikan lagi kepada KPK. Kita akan melihat pembuktian dari KPK seperti apa sebenarnya pengusutan tuntas dari kasus yang memang ramai diperbincangkan. Reklamasi, sumber waras, dan juga kasus aliran dana dari teman Ahok. Kita tunggu seperti apa hasil investigasi dan juga hasil penyelidikan dari KPK. Ini membuktikan untuk kredibilitas KPK, begitu ya? Dan kredibilitas Ahok sendiri juga. Oke. Mudah-mudahan Ahok udah KPK bagus. berani. Ahok. Mudah-mudahan KPK berani, kita tetap berani. percaya Faktornya kepada di situ, KPK bukan bisa faktor jadi hukum. bisa mengungkap kasus ini dengan tuntas. Saya harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini pemirsa. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih Bapak-bapak, semoga ini bisa diselesaikan. Jangan buntu lagi di tengah jalan, begitu ya. Terima kasih, selamat malam.